Oke, halo semuanya, sahabat-sahabat TV-ku semua. Kali ini Sapa Dosen bertemu dengan saya, Ibu Arta Febriana, yang akan menjelaskan tentang MSDM ya, manajemen sumber daya. Namun kali ini bukan definisinya nih, kita lanjutkan kembali ke dalam bagaimana organisasi dalam MSDM dan bagaimana perkembangannya. Nah, pertama kita bahas tentang fungsi MSDM secara tradisional dulu. Nah, di sini ada bagan gitu ya, ada gambar gitu ya, bahwa di dalam MSDM itu ada beberapa unit gitu ya, ada unit pengadaan, ada pengembangan, unit kompensasi, unit hubungan perburuhan, dan unit keselamatan dan kesehatan. Nah, di mana unit-unit ini bertanggung jawab ya terhadap manajer-manajer yang ada di atasnya gitu ya. Nah, di situ ada beberapa manajer nih, manajer operasi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan yang dimana manajer SDM ini juga bertanggung jawab terhadap manajer-manajer ini tentang karyawan yang ada di dalam bidang-bidang tersebut. Nah, selain itu, manajer SDM ini juga bertanggung jawab terhadap manajer umum dan CEO-nya. Nah, ini adalah gambar atau organisasi ya secara tradisional ya pada perusahaan besar gitu ya. Nah, berdasarkan perkembangannya ya ada pengembangan fungsi SDM selanjutnya, yaitu kita lihat bahwa semakin berkembangnya zaman gitu ya. Nah, semakin banyaknya aktivitas yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Nah, akan semakin tinggi pula gitu ya ini ya kecelakaan atau kesehatan yang berhubungan dengan itu terjadi gitu ya. Maka dari itu semakin besar pula tanggung jawab di dalam MSDM gitu. Maka dari itu untuk mengurangi tanggung jawab itu dibentuklah pengembangannya dibentuklah satu unit lagi, yaitu tentang K3. Nah, kita tahu bahwa K3 ini sekarang sudah banyak dan harus digunakan gitu ya di perusahaan-perusahaan sekarang ini. Nah, di mana di unit-unit itu unit-unit pengadaan, pengembangan, unit kompensasi, dan hubungan perburuan itu juga melaporkan gitu ya kepada manajer atau bertanggung jawab terhadap manajer operasi, pemasaran, SDM, manajer keuangan, dan ya, direktur keselamatan ini punya posisi sendiri, dan mereka juga harus bertanggung jawab ke dalam manajer umum dan CEO. Nah, selanjutnya itu ini ya yang perkembangan, yaitu sebagian fungsi SDM itu dialihkan ke pihak lain atau kita sering dengar dengan outsourcing. Nah, mereka menganggap bahwa dengan mengembangkan atau memberikan sebagian ya pekerjaannya ke outsourcing itu akan lebih produktif dan lebih efisien ya gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua unit ada unit pengembangan yang memang di outsourcing. Karena pengembangan itu kita tahu bahwa bisa dengan pelatihan. Nah, itu dimasukkan ke dalam unit pengembangan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh pihak lain atau diberikan kepada pihak lain atau outsourcing karena diharapkan lebih fokus dan lebih efisien. Nah, di atasnya manajemen operasi, pemasaran, keuangan, dan direktur itu seperti pengembangan yang sebelumnya ya, dan harus bertanggung jawab kepada manajer umum dan CEO.